Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang 4 perbuatan baik, tetapi ada 4 pula perbuatan yang lebih baik dari 4 perbuatan yang baik tersebut. Malam ini kita akan membahas kebalikannya. Ada 4 perbuatan terjelek dibanding dengan 4 perbuatan yang memang jelek. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Hadratus Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, ini salah satu ulama tersohor dunia yang berasal dari Indonesia, adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, yang saat ini salah satu cicitnya itu menjadi orang nomor 2 di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi Kiai Ma'ruf Amin itu cicit dari Syekh Nawawi Bantani. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan arba'atun qabihatun walakinna arba'atun minha aqbah. Ada 4 perkara, yang 4 perkara itu adalah perkara yang jelek, tetapi ada lagi 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara yang dimaksud. Apa yang pertama? Ad-dambu minasyabi qabihun. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang pemuda ataupun pemudi itu jelek. Akan tetapi ada yang lebih jelek, yaitu wa minasyai'i akhbar. Ketika perbuatan maksiat, perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan yang dimurkai Allah itu dilakukan oleh orang yang sudah tua, maka itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Kenapa? Kalau pemuda melakukan perbuatan jelek masih ada toleransi, namanya jadi pemuda. Dirinya itu masih banyak dikendalikan oleh nafsunya. Pikirannya hanya dunia, ingin senang-senang dan sebagainya. Itu pun sudah dilarang oleh agama. Pemuda dan pemudi yang melakukan perbuatan jahat itu tetap dianggap jahat dan itu dicatat sebagai kejahatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih parahnya lagi, kalau sudah tua, apalagi udah uban, udah bungkuk, masih kelakuannya tak bujur. Rasulullah itu umurnya hanya 63 tahun. Kata Rasulullah, umur umatku tidak akan jauh dari itu. Kalaupun tidak sampai 63, pasti tidak jauh-jauh amat. Begitupun ketika melebihi dari umur Rasulullah, maka umurnya juga tidak akan jauh-jauh amat bedanya. Kalau malam ini sudah umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, hati-hati. Siap-siap, berarti tinggal berapa? Tinggal sehari semalam, tinggal 24 jam. Tapi tidak, mudah-mudahan kita tetap dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat mau sampai hari kiamat tak mati? Kalau saya tidak mau saya minta panjangkan umur kepada Allah, tapi mohon kepada Allah jangan sampai ketika hari kiamat itu masih hidup. Jangan. Kenapa? Karena dahsyatnya fitnah itu adalah nanti di hari kiamat. Bagaimana munculnya Dajjal? Dajjal itu adalah fitnah bagi manusia di akhir zaman nanti. Ketika hari kiamat itu telah datang, tidak ada bumi manapun yang tidak dipinjam oleh Dajjal, itu tidak ada. Dan tidak ada orang sekuat apapun ketika telah didatangi Dajjal untuk tidak ikut kepada Dajjal. Bahaya, bisa-bisa kita mati dalam keadaan tidak beriman. Hanya 2 tempat Dajjal itu yang tidak bisa masuk. Kemana? Yaitu ke kota Mekah dan kota Madinah. 2 tempat ini tidak bisa masuk Dajjal karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya Dajjal untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam kota Madinah dan kota Mekah pada saat itu bagaimana? Dajjal itu naik ke gunung yang paling tinggi, kemudian dihentakkan kakinya oleh Dajjal, terjadilah gempa. Karena gempa itulah orang-orang yang tidak beriman keluar dari 2 kota itu. Kemudian ketemu dengan Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal. Yang tersisa hanyalah orang-orang
yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kalau kamu dajjal. Kita minta panjangkan umur kepada Allah, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah, selalu kita itu istiqamah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ini terlindung dari poin yang pertama ini, orang tua yang sudah tua tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan manusia ini dirundung oleh ketakutan-ketakutan hidup di dunia ini. Wala nabluwakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami telah menguji kepada kalian itu minal khawf, yang pertama itu dari rasa takut. Manusia ada di dunia ini tidak terlepas dari rasa takut. Takut miskin, takut kalau dia kesepian, takut kalau tidak banyak teman, takut kalau tidak kaya, takut kalau sakit, dan takut itulah penyakit manusia ketika ada dunia. Itulah manusia dirundung oleh rasa ketakutan, minal khawf wal ju'. Yang kedua penyakit manusia ketika ada di dunia itu adalah takut dari kelaparan, takut tak makan. Apa yang akan kumakan besok nih? Apa anakku nanti ke depan nih? Kalau aku mati nanti anakku makan apa? Itu pertanyaan yang sering diutarakan oleh para orang tua. Ingatlah saudara-saudara, bahwasanya Allah di dalam Al-Quran telah menjelaskan, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dari binatang yang melata sekalipun kecuali Allah telah menyediakan rezekinya itu. Dabbah itu binatang kecil, seperti kalau bahasa kita itu tunggu. Binatang kecil yang bergerak itu dabbah. Artinya ini tamsil dari Allah. Kalau binatang yang sekecil itu saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia yang diberi tangan, diberi kaki, badan kekal, akal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku tidak makan? Banyak binatang itu, makhluk Allah itu tidak kerja tapi dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia konak. Contoh siapa? Contohnya kayak cecak. Coba lihat cecak itu tak kemana-mana dia. Dia tidak dijingjing nunggu, tiba-tiba nyamuk datang, tuh makan. Lihat cecak gemuk. Bahkan tai dia itu paling jarang ada kopiah putihnya. Itu cecak. Ada binatang yang tak berhenti kerja siang malam. Kerja siang malam tak pakai tidur. Apa? Semua jadi kerja tiap malam tak pakai tidur dia. Pagi berjalan, siang berjalan, sore berjalan, malam berjalan, ketemu dengan kawan. Di mana ada gulu ada dia. Tapi semut lihat ada semut gemuk. Dah ada, bahkan mati di tempat kerjanya dia. Mati di dalam kopi, mati di dalam teh. Benar-benar. Kerja siang malam artinya apa? Ini tamsil dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpikir. Manusia disuruh berpikir bahwa rezeki itu tidak hanya berdasarkan kerjamu, tetapi rezeki itu adalah sudah takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah berapa rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ syukurmu, syukur nikmat yang ada dari Allah baru akan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah dalam Al-Qur'an. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Kalau di dalam kitab itu dijelaskan, Pak, itu kenapa semut itu setiap ketemu dia pasti beradu kepala dia. Ngapa? Itu ada ceritanya di dalam kitab. Ketika Nabi Nuh dengan bahteranya, dengan kapal besarnya, menaikkan semua makhluk ke dalam kapalnya, karena di dalam kapal itu masing-masing pasangan makhluk ini suka mojok-mojok, akhirnya kelaminnya oleh Nabi Nuh diambil, dilepas dulu. Jadi setelah sampai kapal bersandar, Nabi Nuh mengadakan pengumuman, kalian yang kelaminnya sudah diambil semua ini, silakan ambil lagi, ditaruh di sana tuh, ambil semua. Yang lain pada ngambil semua. Rupanya yang lain santai-santai ini semua. Akhirnya setelah yang lain semua sudah ngambil, si semut ini ketika ngambil belakangan dilihat kelamin dia udah hilang dah.
hilang. Kalau kata orang Melayu apa? Kalau kata orang Menduru kan sengsal. Kata orang Melayu apa tuh? Tidak ketemu kelaminnya. Akhirnya sampai hari ini semut ini nyari kelamin itu, mau ketemu kawannya pasti apa omongannya tuh? Udah ketemu ya, melihatnya. Itu semut. Yang kedua lagi ada yang tertukar kelaminnya pada saat itu, yaitu antara kuda dengan kerbau. Dia tertukar gitu. Sebenarnya kelaminnya kuda itu yang sekarang itu kelaminnya kerbau tuh. Yang punya kerbau itu lah punya Nah makanya kalau kerbau sekarang tuh pasti dia tuh kalau berbunyi aku punya itu kerbau tuh. Jadi kalau yang kuda kenapa dia cengengesan terus? Gara-gara kuda kan senang dia dapat yang panjang, dapat yang besar. Itu ya. Itu di kitab dia ceritakan seperti itu. Jadi jangan pernah takut. Semua itu telah ditakar oleh Allah, telah diberi rezeki kita. Contohnya bagaimana dia Luqmanul Hakim ketika mendidik anaknya. Mata butuh min ba'di, apa yang akan kau sembah wahai anakku setelah aku tidak ada nanti? Apakah kau masih sholat 5 waktu? Masihkah kau puasa? Masihkah kau mau bersedekah? Masihkah kau mau melakukan kebaikan-kebaikan? Atau justru ketika aku telah tidak ada, sholat tidak akan pernah lagi kamu lakukan, puasa tak akan pernah lagi engkau kerjakan. Itu bahaya. Kenapa? Karena yang menjadi pertanggungan jawabannya adalah nanti orang tuanya yang telah lalai tidak mendidik anaknya kepada jalan yang baik. Kalau soal itu jangan pernah dipikirkan, Pak. Zaman orang tua kita, nenek kita, dengan zaman kita hari ini, Allah lebih memudahkan rezeki itu pada zaman kita hari ini. Kenapa harus takut? Apa yang Bapak dapatkan hari ini, anak ibu Bapak nanti setelah di masa mereka akan lebih baik dari kita hari ini. Kalau soal rezeki, tapi kalau soal pendidikan agamanya, kalau sampai kita teledor, maka anak kita akan menjadi orang yang terbelakang, orang yang tidak bisa kita harapkan di masa depan dia. Apalagi untuk bangsa dan negara agama ini, untuk diri kita sendiri sebagai orang tua itu nanti tidak bisa kita harapkan. Yang kedua, wal istighalu bid dunya minal jahili qabih wa minal alimi akbar. Jadi orang yang sibuk terhadap urusan dunia bagi orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang agama itu jelek kata ulama. Akan tetapi akan lebih jelek ketika orang yang pintar mengerti tentang agama itu lebih sibuk dia hidupnya mengurus dunia. Itu kata ulama seperti. Apakah Islam ini melarang kita untuk kaya? Tidak. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan umat ini untuk kaya. Kenapa? Kata Rasulullah, kadang fakr yuqarribul kufra. Kadang-kadang kefakiran itulah yang akan mendatangkan kekufuran kepada umatku. Maka percaya kalian, silakan kalian kerja yang baik, tetapi ingat kerja kalian itu harus selalu diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja yang kalian lakukan jangan sampai menyimpang dari aturan agama. Harta yang kau dapatkan jangan sampai membuat harta itu kemudian mengendalikanmu, tetapi harta itu harus dikendalikan oleh kita yang punya. Banyak hari ini orang itu dikendalikan oleh harta. Karena sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia, dia lupa sholat 5 waktunya, lupa dengan tetangganya, lupa dengan suaminya, lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya. Berapa banyak anak hari ini yang broken home, tidak suka di rumah, tidak kerasan di rumah. Kenapa? Padahal di rumahnya bergelimang harta, mobil ada, TV ada, fasilitas semuanya ada, tapi kenapa anaknya tidak kerasan di rumah? Itu broken home namanya. Kenapa? Karena dia kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemana emangnya orang tuanya? Orang tuanya sibuk, subuh sudah berangkat kerja, pulang udah sore malam, setelah maghrib tidur, bangun subuh, udah subuh pergi berangkat lagi, hampir tidak bisa ketemu dengan anaknya. Anak tidak hanya minta uang, anak tidak hanya minta fasilitas yang diberikan, tetapi anak juga minta kasih sayang. Jadikanlah anakmu itu sahabatmu, jangan jadikan pembantumu. Baru itu anak nanti akan senang kepada orang tuanya, akan kerasan di rumahnya. Itu yang kedua. Jadi lebih jelek itu kalau orang ngerti agama tapi dia mabuk dunia sehingga dia dikuasai oleh dunia.
tidak ada sifat zuhud di dalamnya. Terus yang selanjutnya, wattakasulu bitta'ati an jami'in nasi, yaitu bermalas-malasan di dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang malas-malas, mau sholat malas, mau puasa malas, ini udah waktu zuhur, di masjid udah azan, muadzin udah azan, lagunya bagus, tapi kita tak mau datang ke masjid. Tunggu dulu lanjut, yang santai, lanjut, yang nonton tanggung sebentar game film nih selesai, tunggu loh. Itu namanya bermalas-malas di dalam ibadah. Kata ulama itu perbuatan jelek itu tuh. Tak bisa kita istiqomahkan hal seperti itu. Kalau sudah dipanggil cepat-cepat berangkat sholat. Setelah sholat nanti udah berzikir, pulang ke rumah lanjutkan nontonnya. Itu yang baik. Bukan kita menduakan, bukan kita menjadikan nomor 2 agama, justru menomor satukan dunia. Akan tetapi kata ulama, wa minal ulama'i wa thalabati akbar. Ketika itu dilakukan oleh para ulama, orang yang ahli ilmu agama, ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang suka mencari ilmu tentang agama, tetapi dia justru lalai di dalam beribadah, itu yang lebih jelek lagi kata ulama. Dia paham tentang agama, bagaimana ketika lalai di dalam beribadah, itu diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunda-nunda, sholat zuhur ditunda, asarnya tertunda, karena ada hal-hal yang tidak penting tetapi dipenting-pentingkan. Jadi kalau sholat itu jangan ditunda-tunda. Udah waktu zuhur langsung sholat, sampai waktu asar langsung sholat, maghrib juga langsung sholat, tak usah ditunggu-tunggu. Biasakan istiqomah seperti itu, insya Allah hidup kita akan berkah. Yang keempat, yang terakhir, wattakabburu minal aghniya'i kabih, sifat sombong. Takabur bagi orang yang kaya itu adalah perbuatan jelek kata ulama. Akan tetapi ketika kesombongan itu muncul dari orang yang miskin, itu yang lebih jelek, lebih parah. Jadi wa minal fuqara'i apa? Kalau orang kaya sombong memang jelek kata agama, tapi masih ada gak pertimbangan gitu, wajar, memang dia kaya. Tapi miskin masih sombong, luar biasa. Manusia nomor 30 katanya. Kalau kaya, mobilnya banyak, berderet di rumahnya gedung, masih ada sombong, meskipun itu jelek, tidak dibenarkan oleh agama, tapi masih mendingan. Tapi udah punya apa-apa terus sombong. Nanti ada Pak Miji nanya, rumah Pak Abdurrahman itu di mana, Pak? Oh, di Sungai Cinggir, di Pantai Pecan, sang mana? Terus kau berjalan ke pantai, nanti sampai ke pantai, ada rumah di sana itu, ada rumah tingkat 3, mobilnya ada 20 di siang. Dia itu tetangganya. Jadi itu Pak ya. Ada 4 perbuatan jelek, tetapi 4 juga perbuatan yang lebih jelek. Kita cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.